warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Zumi Muafah ingin mempresentasikan kegiatan mind mapping saya. Mind mapping materi latihan OTK perkantoran. Pertama itu ada OTK kepegawaian. Terus ini kan ada regulasi kepegawaian, tahapan pengadaan pegawai, terus macam-macam cuti, daftar urut kepangkatan, sama hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai. Nah, apa itu yang dimaksud regulasi? Regulasi yaitu peraturan mengatur seseorang mulai dari pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak dan kewajiban. Terus itu ada tahapan pengadaan pegawai. Itu ada pengumuman, pelamar, penyaring, terus sama pengangkatan dan penempatan. Terus ada macam-macam cuti. Cuti itu ada 5. 1 itu cuti tahunan, 2 cuti besar, 3 cuti sakit, 4 cuti bersalin, 5 cuti alasan penting. Terus itu ada daftar urut kepangkatan. Itu salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Terus ada hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai. Pertama ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Terus OTK keuangan itu ada mengidentifikasi perlengkapan administrasi dana kas kecil. Itu ada 1 bukti transaksi, 2 peralatan menulis, 3 alat untuk menghitung. Terus ada prosedur dalam sistem dana tetap, yaitu pemegang kas kecil diberi uang untuk menutup pengeluaran selama 1 periode. 2. Pada akhir periode, jumlah uang kas kecil yang telah dibelanjakan harus diisikan lagi, sehingga jumlah uang kas kecil menjadi sama dengan saldo awal. Yang ketiga ada aplikasi dana kas kecil. Terus ada menganalisis pencatatan dana kas kecil. Terus ini OTK sarana dan prasarana. Itu jenis-jenis peralatan kantor. 1 ada meja kantor, 2 kursi kantor, 3 komputer, dan lain-lain. Terus ada jenis perlengkapan kantor. 1 pulpen, titik, pensil, dan lain-lain. Cara melindungi diri di tempat kerja itu menggunakan alat pengaman. Kedua, menghindari mesin-mesin yang berbahaya atau kabel-kabel yang terkupas. Terus ada metode pemilihan sarpras. Pertama itu ada pemeliharaan sarpras berdasarkan waktu. Yang kedua, pemeliharaan sarpras berdasarkan jenis barang. Terus ada prosedur pengadaan sarpras. 1. Ada pemeriksaan stok barang di gudang. 2. Pengajuan surat permohonan. 3. Surat diserahkan ke bendahara mengecek ketersediaan barang. Terus ada daftar inventaris sarana dan prasarana. 1. Barang inventaris kantor. 2. Buku golongan barang inventaris. 3. Buku catatan non inventaris. Jenis tata ruang kantor. Pertama ada tata ruang kantor tertutup atau berkamar. Kedua, tata ruang kantor terbuka. Ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Terus di sini ada OTK Humas Keprotokolan, ruang lingkup keprotokolan.
di berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta pasti akan menyelenggarakan berbagai acara, baik acara yang bentuknya atau sifatnya resmi maupun tidak resmi. Terus ada prosedur pelayanan prima kepada pelanggan. Pertama, tersedia pada waktu yang tepat. Kedua, menyapa pelanggan dengan cara yang bersahabat tapi sopan, tapi tepat. Tiga, muncul saat ingin membantu. Empat, membantu pelanggan dengan langsung mengenai permintaan pelanggan atau memecahkan melalui pelanggan. Terus ada metode komunikasi efektif dan kehumasan. Kegiatan public relation hakikatnya adalah kegiatan komunikasi tetapi berbeda dengan jenis-jenis kegiatan komunikasi lainnya. Kegiatan komunikasi dalam public relation yaitu bersifat timbal balik. Terus ada prosedur penyelenggaraan pertemuan rapat. 1. Ada persiapan rapat. Kedua, pelaksanaan rapat. Ketiga, laporan dan evaluasi. Terus ini ada prosedur penyusunan daftar perjalanan dinas. Pertama, mencatat segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Kedua, mencatat pekerjaan yang berkaitan dengan urusan pimpinan. Ketiga, mencatat pekerjaan mendesak, jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus ada bagian-bagian pada notula rapat. Yang pertama ada judul notula. Yang kedua, tempat dan waktu yang diselenggarakan rapat. Ketiga, nama pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Keempat, jumlah peserta rapat yang diundang. Kelima, jumlah peserta rapat yang hadir, dan lain-lain. Terus ada membedakan antara etika, kode etik, proses humas. Terus ini etika adalah suatu hal yang wajib yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kalau kode etik itu suatu peraturan yang hanya berlaku dan dimiliki oleh sekelompok profesional tertentu saja. Terus ada merencanakan kegiatan, keprotokolan untuk suatu asas. Ada keprotokolan sangat penting untuk suatu acara untuk menyusun program acara yang berkaitan dengan protokolan. Terus ada merencanakan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Pertama itu ada membuat agenda rapat. Kedua, menentukan peserta rapat. Ketiga, membuat surat undangan rapat. Keempat, membuat daftar hadir peserta rapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.